Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nuqaddimu lakum bitahiyatil islami mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, puji syukur hanya milik Allah yang telah menakdirkan kita senantiasa berada dalam ketaatan dan juga kebaikan. Mudah-mudahan ini terus dijaga oleh Allah sampai kemudian akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada sang junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan cahaya, petunjuk, penjelasan, dan kemudian juga teladan hingga akhir zaman. Tema kali ini insyaallah sudah munculkah Dajjal hari ini? Ini merupakan pembahasan yang sangat penting dan bagian dari pembahasan tentang akhir zaman atau biasa disebut dengan eskatologi. Kira-kira sudah muncul belum Bapak Ibu? Dajjal sudah ada nggak sekarang? Sudah apa belum? Sudah ya? Ya kalau sudah berarti tidak perlu dibahas dan sudah menjawab pertanyaan. Tapi persoalannya bukan sudah atau belum. Tentu kita harus memahami ini dengan penuh keimanan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan kita sudah termasuk umat akhir zaman. Ya, yang disebut akhir zaman itu kapan? Disebut akhir zaman itu sejak Rasulullah SAW wafat. Maka itu sudah berada di awal akhir zaman. Ya, dan tentu saja mulai dari dulu sampai sekarang udah berapa ribu tahun kita meninggalkan Rasulullah? Berapa? Saking cintanya ya jadi lupa gitu ya. 1000 berapa tahun? 1400 berapa? Ya? 1500 tahunan kan? Ya, 1500 tahunan kita sudah meninggalkan masa Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita bahas, saya ingin membahas ataupun membacakan beberapa hadis Rasulullah SAW yang membahas persoalan itu. Ya. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal. Ma baina khalqi Adam
tidak ada satupun penciptaan sejak penciptaan Adam ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Khalqun akbaru, penciptaan atau makhluk akbaru itu yang lebih besar fitnahnya, cobaannya, minad dajjal, dari fitnahnya dajjal. Ya, dalam hadis ini dijelaskan bahwa di antara nanti tanda-tanda akhir zaman itu yaitu akan munculnya dajjal. Ya, persoalannya tadi apakah sudah muncul atau belum? Cuman yang jelas bahwa dajjal ini adalah makhluk yang paling besar fitnahnya, ya, paling besar cobaannya, ya, yang pernah ada di muka bumi, mulai dari penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian dalam hadis berikutnya juga dijelaskan, inni la undzirukumu. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda di hadapan para manusia, kemudian beliau memuji Allah dan Allah yang berhak atas segala pujian. Inni la undzirukumu, aku akan menceritakan kepada kalian, ya, ataupun mewarning, memperingatkan kalian. Wa ma min nabiyyin illa anzarahu qaumahu, dan tidak ada satu nabi pun kecuali memperingatkan kaumnya. Laqad anzara Nuhun qaumahu, dan sungguh Nuh juga telah memperingatkan kaumnya. Walakinni aqulu lakum, tapi aku akan katakan kepada kalian, fihi kaulan, satu berita, satu ucapan, lam yakulhu nabiyyun liqaumihi, yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Ta'lamuna, engkau sesungguhnya tahu, annahu a'war, bahwa dajjal itu buta sebelah matanya. A'war, buta sebelah. Dan yang disebut buta itu tentu saja, ya, ada yang menyebutkan bahwa buta itu, mohon maaf ya, picak atau pecak gitu. Ada juga yang menyebutkan bahwa buta itu matanya biasa, tapi tidak ngelihat salah satunya. Ya, jadi matanya biasa, tapi tidak ngelihat salah satunya. Wa annallaha laisa bi'awar, dan sesungguhnya Allah itu sama sekali tidaklah buta. Karenanya hanya kepada Allah kita berlindung kalau seandainya dajjal itu sudah muncul dan juga datang. Kemudian dalam hadis yang lain juga dijelaskan, ma bu'itsa nabiyyun ila anzara ummatahu, tidaklah diutus seorang nabi ila anzara ummatahu, kecuali memperingatkan umatnya al-a'war al-kadzdzab, yaitu si buta yang pendusta. Ya, kalau di kita baru ada si buta dari gua hantu. Dan memang dajjal juga sembunyinya di gua. Cuman di gua mana? Nanti kita coba survei ke Pangandaran. Atau juga di gua-gua Padalarang juga banyak. Ala innahu a'war, ingatlah sesungguhnya dajjal itu buta matanya. Wa inna rabbakum, dan sesungguhnya Rabb kamu, laisa bi'awar, dia itu tidaklah buta. Wa inna baina ainaihi, dan di antara kedua matanya, di dahinya, maktubun kafirun, tertulis kafir. Ya, dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa tertulis kaf, fa, ro, dan hanya orang yang beriman yang bisa melihatnya. Ya. Kalau bagi mereka yang menganggap Amerika itu dajjal, maka bukan kafaro berarti ya, KFC berarti ya. Ya itu ya. Nah itu jadi banyak nih, apalagi sekarang mau turun lagi kan.
mau turun campur lagi. Ya, mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi, karena nanti ini ada hubungannya juga dengan skenario ini. Cuman persoalannya bagaimana kita harus kembali kepada hadis Nabi, sebab banyak berita-berita hoax tentang Dajjal. Ya, ada yang dikatakan bahwa ada dua ya, secara keimanan, secara akidah, ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu khurafat. Gak mungkin ada makhluk yang sakti mandraguna bisa bisa menjadikan air, bisa menjadikan api, kemudian bisa terbang ke seluruh dunia dalam waktu sekejap mata, ya kan? Walaupun sekarang juga sudah kelihatan ya, karena kecanggihan teknologi, itu dalam ribuan kilometer cuman berapa menit ya. Ya, itu bukan Dajjal, rudal. Ya, saya juga ini, Masya Allah, ini lewat beberapa negara, cuman beberapa menit saja gitu. Ya, betapa canggihnya itu. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian ada juga yang percaya, yaitu orang-orang yang beriman, yakin karena ada pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Cuman tentang Dajjal itu sendiri ada juga ada tiga. Yang pertama, bahwa Dajjal itu bukan makhluk, ya, sesuatu yang bukan manusia, ya, makhluk yang bukan manusia, karena katanya kan bisa terbang, bisa berpindah tempat dalam sekejap mata dan yang lainnya. Ya, mungkin tanda-tanda yang mendekati ini bisa jadi Superman ya Dajjalnya. Ya, dia bisa terbang kemana-mana katanya gitu. Jadi bukan manusia. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu manusia, ya, berasal dari manusia, tapi diberikan kekuasaan sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara yang ketiga ada jalan tengah, katanya Dajjal itu sifat, karakter, simbol. Sebab nanti ada hadis bahwa yang mengatakan nanti di akhir zaman akan ada dajjaluna kadzabun, dajjal yang suka berdusta. Ya, disebutnya dajjalun dalam isim jamak. Jadi menunjukkan banyak. Jadi akan muncul nanti dajjal yang banyak, dan mereka itu pendusta, suka berdusta, suka berbohong. Ya, nggak tahu kalau berbohongnya soal ijazah atau tidak ini. Ya, cuman akan banyak dajjal pokoknya, yang berdusta dan bikin heboh. Semua orang berada dalam fitnah. Ya, semua orang dalam fitnah, sehingga tidak bisa saling percaya satu sama lain. Nah, kira-kira mana yang mendekati pengetahuan kita saat ini? Pengetahuan dulu, jangan dari versi iman dulu. Kira-kira apakah Dajjal itu simbol? Apakah Dajjal itu makhluk atau bukan manusia? Ya, makhluk lain selain manusia? Ya. Nah, itulah perlu penjelasan langsung. Di sini sudah dijelaskan ya. Dulu saya membaca beberapa buku ya tentang eskatologi dan lain sebagainya, karena yang dominan adalah akal, maka saya mempercayai bahwa Dajjal itu sifat dan karakter, sehingga bisa dikenakan kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Jadi dulu itu menganggap bahwa kalau Amerika yang lalim disebut Dajjal, kalau misalkan yang suka menyerang rakyat sipil kemudian menganiaya itu Dajjal, Israel Dajjal dan lain sebagainya. Tapi bahayanya nanti ketika dibawa ke tingkat lokal itu jadi bermuatan politik itu teh. Dan kalau wahyu dipahami politik biasanya tidak benar. Ya, ini yang harus hati-hati. Sama ketika membaca perang saat ini itu juga. Ya, jadi penuh konspirasi, penuh misteri. Makanya ini benar-benar harus hati-hati. Kadang-kadang juga
ya memang ada sandiwara juga ya. Kalau ini terkait dengan politik, baik itu politik di Timur Tengah ataupun di kita dan juga yang lainnya. Cuman yang jelas artinya nanti kalau dipahami secara lokal akhirnya menuduh bahwa presiden yang lalim dajjal gitu. Ya, dari presiden ke gubernur, ya, dari gubernur ke bupati, dari bupati ke camat, dari bahkan ke RT yang berdusta itu dajjal gitu. Ya kan ini bahaya, hanya untuk pemimpin-pemimpin saja. Ya, kalau bermuatan politik. Makanya kenapa saya tadi bacakan langsung hadis-hadisnya biar langsung informasinya tegas dan jelas dari Rasulullah SAW. Nah, dari sini dijelaskan bahwa Dajjal itu rojulun min bani Adam. Beliau manehna itu ya. Dia itu Dajjal itu adalah seorang laki-laki dari anak cucu Adam. Ya, jadi dari manusia. Dari kalangan manusia. Cuman diberi kelebihan yang sangat luar biasa. Ya. Nanti tanda-tandanya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan. Tadi yang pertama adalah al-a'war. Al-a'war itu buta sebelah matanya. Kemudian al-kadzab. Ya, dia suka berdusta, suka berbohong. Kemudian yang ketiga maktubun baina ainaihi kafirun. Di dahinya tertulis kafir. Ya. Nah, kemudian apa tandanya lagi? Di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini tentang nanti petualangan Dajjal itu seperti apa. Laisa min baladin, tidaklah ada satu negara pun illa sayatauhud Dajjal, kecuali diinjak oleh Dajjal. Tidak ada di dunia ini negara-negara yang tidak diinjak oleh Dajjal kecuali diinjaknya. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Dua kota yang sangat luar biasa kita sucikan, dan kemudian kota ini juga dijaga oleh ribuan malaikat sehingga tidak akan bisa sembarang masuk. Ya, beberapa saat yang lalu ya jangankan rudal, Dajjal aja gak bisa masuk ya ke Mekah dan Madinah. Beberapa waktu yang lalu ketika perang Saudi dengan Houthi Yaman itu beberapa jamaah umroh dikejutkan, dan kebetulan kami lagi di sana. Ya, ada rudal yang kemudian ditujukan ke Mekah tapi berhasil ditangkis katanya gitu. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi mengingatkan saya dulu ke sejarahnya waktu Raja Abraha. Ya, Raja Abraha juga kan dari Yaman. Abraha al-Asram. Ya, itu berasal dari Yaman. Dari Yaman bawa gajah mau menyerang Ka'bah, dengan akhirnya dibatalkan oleh burung ababil. Ya, nah kemarin mah diserangnya langsung dari Yaman dengan rudal, tapi bisa ditangkis. Ya, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada ujung hari nanti Ka'bah akan tetap dihancurkan. Ka'bah akan berhasil diluluh lantakan, berhasil diratakan. Ya. Dan itu juga kalau dulu berasal dari Raja Yaman, maka besok juga atau entah kapan itu terjadi, itu akan diruntuhkan juga oleh seorang raja dari Yaman. Ya, dari Yaman juga. Ini udah jelas. Ya, hadisnya sahih, dan kemudian kapan waktunya ini yang nggak boleh kemudian kita tebak-tebak. Ya, sehingga banyak juga yang memaksakan hadis akhir zaman ini dalam polemik perang Iran Israel saat ini gitu. Ya walau alam kapan. Cuman yang jelas umat Islam dikasih tahu ya berita nubuatnya agar kita siap-siap. Jadi semua kota itu akan diinjak oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Makanya kalau gak ingin
dapat cobaan dan fitnah dari Dajjal ini sehingga keimanan tetap dan tidak berubah, harus segera pindah ke Makkah dan Madinah. Tapi sayangnya ketika di Makkah dan Madinah pun itu ketika Dajjal nanti datang, maka Dajjal pun akan menginjakkan kaki sampai 3 kali dekat Gunung Uhud itu ketika di Madinah untuk mengeluarkan orang-orang zalim dan fasik. Ya, sebelum kemudian di clearance. Jadi dibersihkan Makkah dan Madinah itu dari orang-orang yang zalim dan fasik. Tetap mereka akan keluar. Dan yang tertinggal adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Ya. Dan kira-kira dari manakah Dajjal itu akan mengepak itu teh gini-gini itu apa ya? Ngagebrik-gebrik teh kumaha? Di bantuan Pak ngaratere tausianya apa ya? Diinjak-injak, dihentak-hentakan. Menghentak-hentakan ini. Duk gitu. Keluarlah pengikutku, keluar semuanya. Ya, ini artinya juga tidak semua orang Arab juga benar-benar taslim kepada Rasulullah SAW. Ya, ada di antara mereka orang munafik dan orang fasik dan orang-orang zalim yang masih berada di kota Makkah dan Madinah. Di mana menghentak-hentakan itu di luar batas kesucian kota Mekah dan juga kota Madinah. Ya, nah makanya kan Mekah disebut dengan Mekah Al-Mukarramah atau disebut dengan tanah haram karena tidak sembarang orang masuk. Ya, diharamkan orang kafir masuk ke tanah suci, tidak boleh. Kalau selain itu boleh. Ya, seperti Jeddah, mah nggak boleh. Dan itu ditandai dengan apa? Dengan miqat. Dan inilah miqat itu, saya ngebayangin ya Pak, Bu. Miqat itu bukan hanya penanda bagi mereka yang haji dan umroh saja. Ya, miqat itu jadi seolah-olah kayak pagar berpassword gitu. Kayak pagar bercahaya gitu. Dan itu tuh tidak bisa dimasuki. Ya, kalau tidak bisa dimasuki oleh orang kafir, maka Dajjal pun nanti ya jelas akan terkurung di luar batas-batas itu. Jadi dia gak masuk. Dia hanya bisa sampai ke Gunung Uhud saja. Dan ngelihat dari Gunung Uhud, wah itulah ada masjid yang besar, ada masjid yang megah. Itu adalah masjidnya Ahmad. Masuknya masjid Nabi Muhammad SAW. Ya, nah itu diantaranya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, azanillahu yakum. Jadi siapa yang bikin miqat ini? Yang pertama adalah Nabi Adam yang menancapkannya, kemudian yang mempalidasinya Nabi Ibrahim, dan kemudian yang membangunnya, menyempurnakannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sangat luar biasa. Ternyata miqat ini mulai dari penciptaan sampai akhir zaman ternyata memberikan makna yang sangat luar biasa. Tapi kenapa tuh kemarin ada yang berhasil ya, orang kafir yang pura-pura ini apa? Yang pura-pura umroh itu. Ya, orang mana Inggris atau apa gitu. Dan kemudian dia keluar lagi ya. Mungkin itu bukan belum akhir zaman itu ya. Ya belum akhir. Mungkin ada banyak orang-orang kafir nanti juga akan ada penyucian, akan ada clearance, akan ada penyucian kota Makkah dan Madinah itu oleh Dajjal tadi nanti ya di akhir zaman, sehingga pada keluar dan terjagalah dua kota itu antara Makkah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqabun, dan tidaklah dari setiap pintunya itu kecuali pintu itu illa alaihil malaikah, kecuali dijaga oleh para malaikat. Soffina, mereka itu berbaris, yahrusunahuma ataupun yahrusunaha, ya mereka itu berbaris menjaga kota itu. Summa tarjupul Madinah bi ahliha, kemudian Madinah menggoncang penghuninya 3 kali. Salah sarojabatin, 3 kali, fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafikin, maka
saat itulah Allah mengeluarkan ya setiap orang kafir dan juga orang munafik. Nah, dalam hadis yang lain kemudian dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan ciri-cirinya, ya lebih spesifik lagi. Baina anana imun atwafu bil bait. Ketika saya tidur, saya bermimpi, kata Rasulullah SAW, atufu bil bait, yaitu sedang melakukan tawaf di Ka'bah, di Baitullah. Fadzakara, kemudian beliau mengisahkan, annahu ra'a Isa bin Maryam. Beliau itu melihat Nabi Isa bin Maryam. Summa ra'ad Dajjal, kemudian beliau juga melihat Dajjal. Fawasofahu, maka beliau kemudian mensifatinya, ya memberikan ciri-cirinya. Faqala, bagaimana ciri-ciri Dajjal itu? Fa idza rajulun jasimun, dia itu manusia yang gemuk ya, yang berbadan besar ya. Ini berarti hati-hati ya, juga rendut ya. Fa idza rajulun jasimun, dia adalah seseorang yang berbadan besar, ahmar, kulitnya itu merah. Ja'dur roksi, kemudian rambutnya keriting. A'warul ain, matanya picak, matanya buta. Ka'anna ainahu inabatun tawfiyah, seolah-olah matanya itu buah anggur yang menonjol, jadi agak rada menjorok gitu ya, tapi dia picak. Ya, dijelaskan bahwa faida rajulun jasimun, dia itu seorang yang gemuk atau berbadan besar, ahmar, kemudian kulitnya merah, ja'dur rosi, rambutnya keriting, kemudian buta juga matanya, seolah-olah matanya itu adalah anggur yang menonjol. Saya kira itu ya ciri-cirinya, tapi harap tidak dicari-cari orangnya. Ya, nah Ustaz itu masa siga tatanggi abdi gitu ya, urang paehan gitu, nggak boleh. Nah inilah makanya banyak hadis-hadis yang sesungguhnya benar secara wahyu, tapi kemudian menjadi keliru ketika ditakyin. Ditakyin misalkan ya presiden ini Dajjal karena sesuai presiden ini, nah ini nggak boleh. Ya, nggak boleh sampai kemudian nanti jelas siapa Dajjal itu. Ya, seperti halnya, nah sekarang kan kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Sekarang kan juga ada fitnah yang samar walaupun nasihatnya benar. Ya, sekarang itu ada seorang bernama Muhammad Qasim ya, dari Pakistan yang banyak mimpi, dan mimpi-mimpinya itu banyak terjadi ya, termasuk perang-perang ya, termasuk Pakistan, perang India Pakistan dan lain sebagainya. Dia kemudian ya dinobatkan, katanya beliau ini keturunan Rasulullah SAW, walaupun dia menolak diimam mahdikan gitu. Dan ternyata beliau ini tidak mengaku Imam Mahdi, tidak mengaku Nabi dan lain sebagainya. Dan mimpi-mimpinya juga ya kadang-kadang tidak boleh syirik, harus banyak beriman, misalkan harus berjamaah sholat subuh, tidak ada yang bertentangan. Tetapi persoalannya adalah ketika mimpi seseorang, kecuali mimpi seorang nabi, maka ini perlu diklarifikasi. Tidak ada yang mimpi yang benar kecuali mimpi apa Pak? Mimpi yang paling benar apa? Ya, melihat Allah atau melihat Rasulullah. Mimpi yang paling benar itu ya, ini menurut Ibnu Sirin bahwa mimpi yang paling benar itu hanyalah melihat Rasulullah SAW. Itu benar. Kalau Bapak terlintas atau tidak, Ibu terlintas atau tidak, ya ada yang mengatakan bahwa yang Ibu lihat, yang Bapak lihat itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka itu benar. Karena Nabi Muhammad tidak bisa di copy paste, udah. Tidak bisa dibikin AI, tidak bisa. AI tidak bisa.
Ya kan? Nah inilah kenapa ya kalau seandainya dulu melukis itu boleh, menggambar itu boleh, maka Nabi Muhammad mungkin ya bisa jadi didagelin gitu ya, jadi dagelan. Ya, apalagi di zaman AI sekarang. Ya, jadi Masya Allah Rasulullah SAW itu tidak bisa diserupakan, tidak bisa ada yang bisa menggambar dan lain sebagainya. Maka kalau ada yang bermimpi melihat Rasulullah maka itu benar. Tapi sebaliknya bisa dilihat dalam kitab mimpinya Ibnu Sirin, kalau mimpi Allah Subhanahu wa taala maka itu jelas setan. Kalau mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala maka itu jelas setan. Ya. Di alam nyata pun jangankan kita, seorang nabi pun ya, Nabi Musa alaihissalam hanya melihat cahayanya aja sampai pingsan. Dan ini kisah yang sangat populer. Kemudian Nabi Ibrahim ketika juga melihat malaikat maut. Ya kan? Ketika melihat malaikat maut bukan Allah Subhanahu wa taala sampai pingsan 3 kali. Ya kan? Jadi tidak benar kalau seandainya seorang itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka berkata ada dajjal aqrabun nas bihi syabahan ibnu Qatan. Jadi itulah dajjal yang kalau di manusia mah, ini sahabat Nabi, itu lebih mirip dengan Ibnu Qatan. Ya, rajulun min Huza'ah, seorang sahabat, seorang laki-laki dari Huza'ah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, sebelum kita sampai kepada bagaimana ketika Dajjal itu muncul, apa yang harus dilakukan gitu ya. Apakah kenalan atau selfie gitu ya, atau kemudian kita harus banyak berdoa dari sekarang. Karena ini benar-benar dahsyat. Ya, bisa membolak-balikan isu. Ya, isu yang benar jadi batil, isu yang batil jadi seolah-olah benar. Ya. Nah, salah satu contoh ya bisikan-bisikan yang membuat kita ragu, dan ini adalah waktu terbesar adalah bahwa misalkan salah satunya yang menegaskan bahwa semua agama adalah sama, kayak gitu-gitu. Terus kemudian mereka juga banyak berdalil dari Al-Quran, dari Alkitab, dari segala macam gitu. Kan ini jelas merusak ajaran akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau semua agama benar, buat apa kita memilih Islam? Udah aja bisa milih manapun, ya bisa milih manapun. Dan anehnya ada beberapa orang Muslim yang kemudian jadi liberal, menganggap semua agama sama, ya. Nah, tapi ketika mati mereka menolak untuk dibakar. Ya, tetap pengen dikubur. Ya, nah inilah kenapa jadi malu-malu gitu. Jadi ketika hidupnya dia membenarkan semua agama, tapi ketika matinya pun, ketika mati mereka keluarganya pengen dikubur. Dan ini pernah terjadi. Ya, pernah menjadi benar-benar kisah nyata. Ya, menjadi kisah nyata. Dari Ubadah bin Somit, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inni qad haddastukum anid dajjal." Aku sudah menceritakan tentang Dajjal, hatta khasyitu alla ta'kilu. Ya, sampai kemudian aku khawatir bahwa kalian tidak bisa memahaminya. Inna masih had-dajjal, sesungguhnya Al-Masih ad-Dajjal. Jadi Al-Masih itu ada 2. Ada Al-Masih Isa bin Maryam, ada Al-Masih ad-Dajjal. Kalau Al-Masih Isa bin Maryam itu artinya adalah penyembuh. Karena Nabi Isa dulu pernah bisa diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyembuhkan penyakit kusta, bahkan bisa membangkitkan orang yang mati, menghidupkan. Itu mujizat. Makanya beliau ini disebut Al-Masih. Yang benar adalah Isa bin Maryam. Tapi kalau Al-Masih sama, bisa membolak-balikan, ya kan? Yang api jadi air, air jadi api. Itu yang dilakukan Dajjal, tapi dia mah Al-Masih. Dia itu adalah pendusta, yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qasirun, dan ternyata Dajjal juga nanti terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita kalaupun ketemu Dajjal tidak akan bisa membunuh. Tidak akan bisa membunuh Dajjal. Yang akan bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Itu sudah skenario-nya begitu. Ya. Di mana akan dibunuhnya? Di Majalaya ya. Di Bablud.
Babylon itu satu gerbang, dia di Palestina. Makanya memang masalah Timur Tengah yang sekarang lagi ribut terus itu adalah wilayah-wilayah yang memang sering disebutkan sebagai akhir zaman. Ya, dalam hadis-hadis akhir zaman. Ya, Syam itu Yordan, Suriah, kemudian Iran, Irak, Palestina. Ya, bahkan Iran juga disebut secara khusus. Ya, bahwa tentara Dajjal itu nanti akan diikuti oleh 70.000 prajurit dari mana? Dari Isfahan, Iran. Yaitu dari timur, dari Yahudi Isfahan, dari Iran. Itu jelas, mereka si tentara yang akan mengawal Dajjal kemana-mana, yang 70.000 itu di dalam pundaknya itu memakai atoyalisah, serban Persia. Ya, nah itu Masya Allah, makanya di sini kencang banget, ya, kencang banget saling tuduh, bahkan konspirasi antara Saudi dengan Iran gitu ya, antara Iran dengan Israel ataupun dengan antara Saudi dengan Israel, ya, karena beberapa para ulama Yahudi, Saudi itu menunjuk bahwa Rasulullah SAW menegaskan nanti akan muncul fitnah di mana keluar akan Dajjal, di mana Dajjal itu akan keluar, yaitu di sebelah timur. Nabi menyebutnya dari Masjid Nabawi. Kata orang-orang Syiah bahwa timurnya itu adalah mana? Daerah tempat siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, itu dikatakan bahwa Wahabi katanya. Jadi yang akan muncul Dajjal itu di Wahabi. Mereka yang suka membidah-bidahkan. Nah, ketika dipahami dengan benar bahwa di situ ternyata menunjuk ke timur itu adalah ke Iran, ke Isfahan. Nah, inilah makanya perang hadis tentang ini tuh sampai ke masalah politik dan peperangan, ya, satu sama lain. Nah, itu diantaranya. Kita jelas harus melihat ini secara jernih bahwa nanti akan keluar dari timur, ya, dan timur itu menunjuk jauh dan menunjuk kepada Persia, dan Persia itu ke Yahudi yang ada di Isfahan. Di Isfahan itu ada, dan ternyata di kota itulah tempat dicurigainya ada nuklir. Ya, dicurigainya ada nuklir. Makanya ya kemarin sesumbar yang Israel itu. Nah, ini sesungguhnya sudah diisyaratkan dan dinubuatkan dari akhir zaman. Kemudian Dajjal itu rojulun qasirun, itu adalah tadi gemuk, pendek, afhajun, kemudian renggang kedua betisnya, jadi rada ngegang gitu. Renggang kedua betisnya, ja'dun, kemudian berambut keriting, matmusul ain, dan buta sebelah. Dan matanya ini tidak terlalu menjorok keluar dan tidak terlalu menjorok ke dalam, sampai rinci dan spesifiknya seperti itu. Andaikan kemudian kamu ragu, ya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah buta, dan kalian akan melihat bahwa Dia itu buta. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak buta, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala hatta tamutu, kecuali kalian semuanya mati. Nanti setelah mati, insya Allah dipastikan orang-orang yang beriman akan puncaknya itu di surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya dia akan melihat. Dan itulah orang-orang yang matanya selamat, orang-orang yang kemudian senantiasa dilindungi Allah sampai hari kiamat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri yang terakhir adalah sama dengan yang tadi dijelaskan, innahu, cuman ditambah bahwa dalam hadis riwayat Muslim, ya, Syarah Nawawi, innahu sabun, dia itu seorang pemuda. Jadi masih muda. Ya, alhamdulillah, berarti bapak-bapak selamat ini. Ya, pemuda. Yang pemuda, gagah, ya, gagah, tetapi ada ciri-ciri menonjol. Dulu yang kemudian pernah sama
Ciri-cirinya itu ada seorang yang namanya Satya Sai Baba di India, dan bahkan organisasinya udah sampai ke Indonesia, yang pernah memunculkan air di NTT, ya, sumber air di NTT itu benar kencang banget sehingga banyak sekali yang beriman, baik orang Kristen, orang Yahudi, ya, kemudian juga orang Islam. Dan kata pengakuan orang Islam yang dari Indonesia, katanya ada yang mandul datang ke sana sama suaminya, pas didoain katanya sama si Satya Sai Baba itu, pulangnya Masya Allah hamil katanya, ya, tentu oleh suaminya, ya. Ya, jadi dia didoakan aja. Dan memang saya lihat videonya, saya kumpulkan data-datanya karena saat itu saya nulis munculnya Dajjal palsu. Katanya tidak akan pernah mati. Ya, munculnya Dajjal palsu. Waktu itu saya lagi di Kairo nulis itu panjang lebar dan menentang itu bahwa ini bukan Dajjal yang dijajakan. Keriting, kribo orangnya. Kalau di YouTube mudah-mudahan masih ada, bisa nanti lihat. Satya Sai Baba bisa terbang loh, shot gitu. Kayak David Copperfield gitu. Bisa terbang, nggak tahu gimana triknya, ya walau alam, ya. Cuman yang Dajjal itu nggak soyeh setahu saya, ya, setahu saya dari beberapa data yang diterima, Dajjal itu tidak soyeh, tidak langsung unjuk kekuatan, enggak, tapi memang merusak, ya kan, merusak dia, seolah-olah bijak, kata-katanya menyihir dan lain sebagainya. Nah ini sampai jutaan itunya pengikutnya dulu. Tetapi beberapa tahun ke belakang si Satya Sai Baba ini akhirnya mod, ya, mati dia, ya, mati, dan menurut pengikutnya katanya itu mah nanti bakal reinkarnasi lagi gitu, ya, bakal reinkarnasi lagi. Tapi jelas apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong kita. Kapanpun itu akan muncul, semoga kita dilindungi, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada beberapa cara bagaimana berlindung dari Dajjal. Di antaranya adalah doa yang senantiasa kita baca di akhir sholat, ya. Doanya apa? Ketika tahiyat beres, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masih ad-dajjal. Ya, ini benar-benar harus dihusyukkan, benar-benar harus dihayati ketika berdoa ini. Allahumma, ya Allah, ini aku berlindung. Ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, dari siksa jahannam. Ya, jadi bukan malah dicandain, ya. Kemarin itu Masya Allah, ya, kejahatan teknologi itu, ya, sampai hari pertama di neraka katanya, cek gitu, ya, aduh saya ini sebal bisa gitu. Tapi gak bisa ditahan emang kalau orang sudah bercanda tentang soal itu semua. Bahkan kalau seandainya kita baca, makanya kenapa kita harus perlu ke berita, sumber berita yang paling benar, yaitu bacalah Al-Quran, nanti akan mendapatkan cahaya, sekalipun kita belum mengetahuinya. Kemudian belajarlah terjemahnya atau baca terjemahnya, kemudian hafalkan, maka insya Allah kita akan dimudahkan Allah untuk mentadaburinya. Sehingga apa yang harus ditakutkan bakal takut, apa yang harus dirindukan bakal semakin rindu. Wa min azabil qabri, dan ini adalah juga bukti adanya siksa kubur. Ya, jangankan siksa neraka, nanti di kuburan saja itu ada siksaan. Bagaimana siksaan itu? Tentu saja ini barzah, tertutup. Alam barzah itu tertutup, tidak akan ada yang tahu. Walaupun mungkin fisiknya, ya, sampai dulu ada berita yang wah fisiknya sampai berdarah-darah. Mungkin fisiknya enggak, ya kan? Karena ini ada di alam yang bukan alam fisik, udah. Ya, ini adalah alam kubur atau yang kemudian disebut dengan alam barzah yang tertutup dari pandangan manusia. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari godaan hidup dan juga godaan kematian. Wa min syarri fitnati al-masih ad-dajjal, dan dari kejelekan cobaan al-masih ad-dajjal, ya. Nah, itu diantaranya salah satunya. Kemudian yang kedua juga hafalkan surah Al-Kahfi, ya.
10 minimalnya 10 surah Al-Kahfi berapa ayat? 110. Surah yang keberapa? Barakallahu fiik. Ya, surah yang ke-18 setelah surah ke-17. Ya, apa? Surat Al-Isra. Ya kan? Al-Isra 17 seolah-olah 17 rakaat, jam 18 surah Al-Kahfi, dan Al-Kahfi itu berada di tengah-tengah. Itu tentang banyak penjelasan tentang akhir zaman dan akhir kehidupan manusia, terutama orang yang beriman. Itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala ada di ayat yang paling akhir. 10 awal, 10 akhir. Ya, itu coba dihafalkan. Ya, karena nanti ini bukan perkara gampang, ini adalah perkara yang sangat dahsyat dalam tradisi keimanan, sehingga mudah-mudahan dengan hafalnya doa dan juga surat-surat tadi menjadikan kita senantiasa dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Ya. Kesimpulannya, sudah munculkah Dajjal ini? Sudah ada. Dan ada ini sudah ada, tapi wallahu alam. Saya tidak bisa menentukan karena banyak orang yang kemudian menebak-nebak. Ya, dan akhirnya banyak yang buka YouTube. Hadis riwayat Imam Al-Yutubiyah. Ya, tanpa klarifikasi, tanpa konfirmasi. Banyak konfirmasinya harusnya ke dalil. Yang pertama, bahwa katanya bahwa Dajjal itu adalah Samiri, ya, yang ada di zaman Nabi Musa, kemudian berubah jadi Yudas Iskariot yang disalib, yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa Dajjal itu pernah ditemui oleh seorang sahabat, Tamim Ad-Dari, ya, dari antara, kalau nggak salah, Yaman ke Basro. Ada sebuah pulau namanya Pulau Sokotra. Saya udah lihat gitu ya, tapi belum ke sana. Bisi ayah. Ya, itu Pulau Sokotra itu memang agak serem gitu. Dan itu memang dulu yang pernah dilewati oleh para sahabat, dan hadisnya sahih. Ini tentang hadis riwayat Al-Jassasa. Ada makhluk berbulu lah gitu. Makhluk berbulu yang memberitahukan bahwa di satu gua ada makhluk yang sangat luar biasa lagi dirantai, dan dialah kalau seandainya rantai itu, belenggu itu dikeluarkan, maka dia akan mengacaukan dunia ini. Ya, itu sempat ditemui, tapi wallahu a'lam itu ada di mana. Ya, cuma yang jelas kita gak perlu pertama gak perlu khawatir kalau terus menerus bersama Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu tanyakan siapa dan di mana, ya, yakini aja nanti Dajjal akan keluar pada saatnya. Demikian juga Imam Mahdi, demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu akan turun di akhir zaman. Ya, akan turun dari langit, diapit 2 sayap malaikat, dan akan diturunkan di Masjid Damaskus, di Masjid Putih, ya, Al-Umayyah di Damaskus di Suriah. Tempatnya di Halab, atau yang kemudian diinggriskan dengan Aleppo. Ya, nanti akan turun di sana. Dan itulah menara yang gak pernah runtuh ketika perang. Dan itulah juga menara yang dibangun dan didonasiin oleh orang-orang Nasrani pada zaman siapa? Pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah berceloteh ketika orang-orang Nasrani membangun menara itu. Lihat, mereka lagi membantu menara di mana di sana akan turun seseorang yang akan menghancurkan salib mereka. Dan beliau inilah nanti yang kemudian dikenal dengan konvensi pers terakhir paling menggegerkan, karena akan menghakimi 3 agama, Yahudi, Nasrani, atau Islam yang benar. Ya, terakhir ini harus dijelaskan karena ini jadi misteri sejak Siti Maryam. Dan doa orang diam ini ternyata diijabah oleh Allah, bukan hanya melalui Maryam dari neneknya, dari ayah ibunya Imron dan istrinya, tetapi juga menjawab tentang anaknya yang juga penuh misteri, tetapi akhirnya akan terjawab nanti sampai akhir zaman. Kenapa dalam diam? Karena
Siti Maryam tidak mengindahkan berbagai cemoohan, berbagai fitnah, berbagai tuduhan bahwa beliau dituduh berzina dan lain sebagainya, semuanya akan terjawab. Ya, semuanya akan terjawab oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, tetapi Nabi Isa ketika turun, apakah beliau mengaku nabi ataupun meneruskan kenabian? Beliau tetap tunduk kepada Imam Mahdi nanti, dan tetap mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Ya, setelah itu beliau hidup beberapa tahun dan akhirnya meninggal dan dikuburkan oleh umat Islam. Ya. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu semuanya bukan dongeng tapi dirangkum dari beberapa hadis-hadis yang sangat banyak, juga penjelasan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita untuk senantiasa mawas diri ya di akhir zaman dan senantiasa berlindung kepada Allah untuk menyelamatkan keimanan kita masing-masing. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang terakhir, barangkali ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak? Tidak ada. Dari ibu-ibu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, masih ada waktunya. Silakan bagi bapak ibu yang ingin bertanya. Saya ada waktu. Tidak ada. Ya, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa. Ada statement yang mengatakan bahwa musuh terbesar Islam itu adalah, pertanyaan saya, musuh terbesar Islam itu adalah syaitan atau musuh terbesar Islam itu adalah Yahudi? Tadi apakah Dajjal itu, Ustaz sudah mengatakan bahwa Dajjal manusia yang bukan syaitan. Itu saja. Bertanya, musuh terbesar Islam itu Yahudi, apakah musuh terbesar Islam itu syaitan atau iblis? Oke. Assalamualaikum. Ini pondok tapi nyogok ini ya. Ini pertanyaannya pendek tapi dahsyat. Musuh terbesar kita sesungguhnya kan udah dijelaskan bahwa musuh yang paling besar adalah setan. Dan tentunya jihad akbar, jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Karena setan tidak terlihat, karena setan ada di nafsu. Bagaimana cara menilainya keseimbangan badan kita, Pak? Saya kemarin pernah bahas ya di pengajian yang lain tapi tentang bagaimana kita mengatur keseimbangan antara di atas ini di pikiran namanya fikir ya, kemudian di hati namanya zikir, dan titik yang paling bawah namanya syahwat. Ya. Titik-titik inilah yang kemudian harus kita kendalikan. Ya kan? Kalau misalkan dalam pikiran, kalau banyak pikiran, gelisah dan lain sebagainya, ya, itu disebut dengan ya tafakur. Ya. Kalau ingin tenang dari banyak pikiran itu, maka tenangkanlah hati. Tadzakur. Bagaimana caranya? Ala bidzikrillah tatmainnu qulub. Ingatlah dengan berzikir itu maka akan menenangkan hati. Ya, dan sehingga kalau hatinya tenang, maka pikiran juga mindsetnya bakal tenang dan akan mengarah kepada ketaatan sehingga bisa menjaga godaan-godaan syahwat. Ya, semakin taat seseorang maka dia akan semakin takut dengan Allah. Kalau benar, ya kalau benar keimanannya, dan semakin dia berani berlaku maksiat bahkan sampai tidak malu, pikirannya tidak ada rasa malu, tidak ada benar dan salah, tapi yang ada adalah keinginannya sendiri, maka dia tidak akan jauh berbeda daripada hewan. Ya, bahkan dikatakan balhum adol, bahkan lebih atah adol, ya, bahkan lebih sesat lagi, ya daripada hewan. Karena hewan tidak dikasih
pikiran, tidak dikasih tidak dikasih otak. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sementara orang Yahudi ini juga tidak semuanya. Yahudi yang kemudian banyak memusuhi orang Islam itu, di antaranya adalah Yahudi yang dikatakan di dalam surah Al-Baqarah. Makanya Masya Allah Pak, ketika beres kita belajar surah atau Al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah adalah Al-Baqarah. Tentang apa Al-Baqarah? Tentang sapi betina, iya kan? Tapi apakah Allah mau jualan sapi? Enggak. Ternyata dari sapi betina itu mengajarkan apa? Mengajarkan akidah. Ya, dan di antara akidah yang banyak tawar-menawar dalam masalah akidah dan berbohong tentang akidah adalah tiada lagi orang yang paling tengil, yang paling banyak melawan Rasulullah adalah orang-orang Yahudi. Secara akidah mereka banyak berani menentang Rasulullah SAW sejak dari dulu, dan secara politik lagi Yahudi itu yang membangun yang membangun negara dan kawasan itu yang kemudian disebut dengan orang Zionis. Ya, yang percaya bahwa Palestina itu adalah Kanaan yang dijanjikan untuk mereka orang-orang Yahudi. Karenanya banyak yang dilakukan oleh orang, makanya disebut Zionis Israel. Kenapa? Itu banyak ditentang juga oleh oleh orang Yahudi, sesama Yahudi juga, yang kemudian tidak setuju dengan kezaliman, dengan pencaplokan, penjajahan yang dilakukan oleh mereka. Setan tidak terlihat, kalau orang-orang Yahudi jelas terlihat. Ya, artinya kalau setan itu ya jelas setan yang paling besar adalah yang menggoda pikiran kita, yang menggoda hawa nafsu kita. Ya, ini juga termasuk musuh yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai aduwwum mubin, musuh yang nyata. Ya, musuh yang nyata. Dan setan itulah yang mempengaruhi mempengaruhi pikiran orang-orang di luar Islam untuk menentang ajaran Islam, juga melawan secara fisik orang-orang Muslim. Ya, jadi ini tidak bisa apple to apple, ya kan? Tidak bisa disejajarkan. Yang satu adalah ajaran dan orangnya Yahudi, kalau setan itu jelas adalah makhluk yang nggak terlihat, ya, yang rajanya setan itu apa? Iblis, ya kan? Iblis, dan mereka itu dari golongan jin, ya. Tapi jangan lupa setan juga minal jinnati wan nas, ada juga dari manusia, ya, dari manusia. Tapi ya nggak boleh sampai kemudian kita mengklaim orang lain, ya. Kamu setan, nggak boleh. Ya, berarti yang setannya manehna yang nyebut setan, karena keluar setan. Jadi minal jinnati wan nas. Nah ini bahkan sekarang itu ada guru saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan, godaan yang dilakukan oleh manusia saat ini itu dari setan golongan manusia ini itu lebih dahsyat dan lebih bikin geleng-geleng kepala setan. Konon katanya setan dari kalangan jin. Jadi udah pada salut katanya mereka. Ya, karena yang manusia ini justru semakin luar biasa. Ya, sudah benar-benar kesetanan. Ya, dan itu ya barangkali jawabannya, Bu. Kalau satu lagi kena cas sudah. Apa? Lalu yang kedua, Waduh. katanya Yahudi itu sudah tidak ada sebetulnya. Apa? Kaum Yahudi itu sudah tidak ada sebetulnya. Oh. Tapi maaf, saya pernah sekolah di Amerika dan Masya Allah, barakallahu fiik. Saya pernah masuk ke lingkungan yang menyatakan bahwa mereka turun Yahudi itu ada kampung di sekitar Washington. Di sana mereka mengatakan bahwa kami adalah orang Yahudi. Dan mereka seperti di Badui di sini, tidak mau berkenalan dengan listrik, dengan mobil dan sebagainya. Nah, ini yang dikatakan oleh orang Amerika Zionis inti yang terus secara politis menyerang ke Gaza atau ke
Nah, ini apakah tadi kesimpulan apakah perang Palestina itu dikatakan perang agama Islam dengan Yahudi atau Yahudi dengan Islam sehingga sekarang berkembang kepada negara Iran? Ini yang aktual. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu perlu 2 jam lagi ya pembahasannya. Ya, jadi perlu pembahasan khusus dan tentu saja tidak bisa disederhanakan. Cuman tentu saja tadi informasi yang sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi ya bahwa itu adalah perang Islam dengan Yahudi, jelas. Itu adalah perang Islam dengan Yahudi karena memperebutkan tanah yang sah. Dan itu juga perang kemanusiaan. Ya, karena tidak hanya makanya yang terlibat itu kalau misalkan Hamas adalah wakil Islam secara resmi, official, ya Muslim official itu ya Hamas. Ada juga yang Fatah, ya kan? Ada yang Fatah, yang nasionalis, ya kan? Yang lain. Makanya saya bilang, tapi ulah nyebut partai ini di Suja. Jadi biar saya memahaminya ketika kemarin istri saya, ini sih gimana sih faksi-faksi di Palestina gitu, cara memahaminya gitu. Ya kan? Ya saya bilang dua-duanya memang bersatu, tapi yang satu ada yang dari Golkar, dari yang PDI, yang satu dari PKS gitu. Jadi gitu sama. Jadi makanya kadang yang faksi ini juga saling berperang karena diadu domba gitu. Zaman Yasser Arafat sampai sekarang. Nah makanya tidak sederhana. Ya saya kalau kopi darat mah bisa langsung buka-bukaan. Ya bisa buka-bukaan langsung nyebutnya enak gitu. Ya atau dalam bahasa kajian-kajian kita dalam kajian yang tertutup memang ini harus hati-hati tapi juga perlu kita tahu. Ya, ini apa sih gimana sih sebetulnya apakah ini sandiwara atau gimana? Bukannya katanya kan si A itu juga dekat dengan Yahudi tapi kenapa benar-benar berperang? Saya juga termasuk yang katakan bohong, nggak bakalan Iran ngarudal Israel. Beledung, waduh. Saya harus belajar lagi nih. Ternyata tesis ini terbantahkan, ini ada apa gitu. Walaupun dari beberapa ratus rudal ternyata hanya beberapa belasan orang yang ini pada kemana. Dan ini ternyata mereka juga punya bunker sih. Ya punya bunker di bawah. Dan sedikit informasi aja, selama 2 dekade kemarin informasi-informasi langsung dari tanah perang baik di Suriah ataupun dari Palestina itu rada tertutup, tidak bisa masuk. Saya juga mendapatkannya dari informasi Facebook yang dari Malaysia. Ya, saya juga. Nah makanya tetap kalau nggak ada pengetahuan kita baca, saya udah tahu. Ini situs ini kemana arahnya, mana yang netral. Kita tak tahu karena apa? Sudah ada pengetahuan sebelum membaca berita. Ya, ini misalkan ya kalau kita misalnya RCTP kemana, RCTI kemana, TV1 kemana, nah itu harus tahu harus gitu. Karena nanti kita bakal terhasut oleh perang opini. Kalau nggak memahami dengan baik. Nah yang saya kan, kasihan orang awam itu kan, kadang-kadang saya dukung-dukungnya, padahal mendukung yang salah, ya kan? Nah itu, dan saya juga pernah. Ya, saya sendiri sebagai wartawan Timur Tengah juga pernah mengagung-agungkan tokoh yang sebetulnya penjahat gitu. Ya, dan itulah yang kemudian itu drastis banget. Makanya kemudian baca-baca lagi. Tidak ada yang bisa membuat pikiran kita jadi objektif kecuali kita baca Al-Qur'an, hadis, sirah dengan lengkap. Ya, disinilah kita harus banyak belajar. Ya, karena kalau sudah rudal di depan mata madu gak ada kata ampun lagi udah. Ya, tinggal apa? Tinggal la ilaha illallah. Tapi jangan sampai penasaran la ilaha illallah. Ya, harus dengan yakin, harus dengan ilmu bahwa kita berada di pihak yang benar. Ya. Nah, itu paling Bu yang bisa saya jawab, dan selebihnya penjelasan Ibu tadi mudah-mudahan jadi penambah ya tentang bagaimana kita harus menambah pengetahuan kita tentang kondisi yang ada di Palestina. Salat menghadap Ka'bah terdiri dari 4 sudut, yaitu ada ada rukun Yamani, ada rukun Sami, ya, kemudian ada rukun Hajar Aswad kan, rukun Hajar Aswad, kemudian ada Hijr Ismail, ya, ada rukun Sami, kemudian ada rukun
Yamani. Itu semua adalah tanda-tanda yang bisa dibaca, bukan hanya sekedar bangunan ternyata, tapi adalah isyarat-isyarat tentang akhir zaman yang bisa disesuaikan ketika kita mempelajari hadis-hadis sahihnya. Jadi itu penjelasan yang sangat geografis sekali. Ya, dari mana serangan nanti, dari mana siapa yang akan mengkhianati. Dulu yang nyerang dari Yaman, nanti akan juga dari Yaman. Kok bisa ya Arab sama Arab? Itulah ya yang terjadi. Ya, karena yang jelas kita tidak dibatasi oleh orang Sunda atau orang Arab, tapi munafik atau fasik, atau kemudian juga termasuk orang musyrik. Mudah-mudahan Bapak Ibu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, istiqomah terus dalam kebaikan sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang saya sampaikan, ditutup dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.